Halo, kenapa sih? Sorry ganggu yo. Kamu udah belajar buat ujian IPM besok belum? Udah dong. Kenapa emang ya? Ngajarin dong. Terutama tentang ulsar itu loh. Aku pusing sama materinya. Oh alah, gitu. Kemarin ini sih aku belajar lewat YouTube gitu loh. Mereka jelasinnya tuh gampang banget, ngerti ya? Mau tak? Oh iya ta. Kirimin linknya dong. Aku mau. Oh ya udah sih, ntar aku kirim linknya lewat WA ya kak. Wah mantap. Thank you Oke. loh Put. Tak tunggu sekarang loh. Hello guys, welcome to our channel. Di video kali ini kita akan membahas tentang ulcer recurrent dan ulcer kronis. Eits, tapi sebelum menonton jangan lupa untuk klik tombol loncengnya ya, karena subscribe itu gratis, nggak pakai bayar. Selamat menonton. Ulcer adalah suatu lesi rongga mulut akibat kerusakan epitel melebihi membrana basalis yang dapat disebabkan oleh penyakit sistemik, penyakit keganasan, penggunaan obat maupun trauma. Ulcer adalah sinonim dari ulcus, aptei, dan aptaus. Biasa dikenal dengan sariawan. Ulcer berdasarkan waktu terjadinya dibagi menjadi akut dan kronis. Untuk ulcer akut terjadi dalam hitungan hari kurang dari 14 hari. Contohnya adalah SAR atau stomatitis aptaus recurrent. Untuk yang ulcer kronis terjadi dalam hitungan hari lebih dari 2 minggu sampai tahun. Contohnya adalah pemphigus vulgaris atau lesi muka kutan. Untuk proses penyembuhan ulcer terjadi melalui 4 fase penyembuhan. Yang pertama ada hemostasis, kedua inflamasi, ketiga proliferasi, dan yang terakhir keempat adalah maturasi. Stomatitis aptaus recurrent atau lebih dikenal dengan SAR. Definisinya merupakan ulcer pada mukosa mulut yang terjadi secara berulang dan terlihat dengan atau tanpa penyakit sistemik yang menyerta. Kemudian etiologinya itu masih belum diketahui dengan jelas. Untuk faktor predisposisinya itu ada genetik, trauma, imunologi abnormal, penyakit saluran pencernaan, hormonal, Behçet syndrome, alergi makanan, penyakit koleak, infeksi HIV, stres, rokok, sodium laurit, sulfat yang terdapat pada pasta gigi, agen mikroba, defisiensi nutrisi yang terdiri dari zat besi, folat, vitamin B12, dan zinc. Untuk gambaran klinisnya, semua jenis dari ras tanpa berbentuk bulat atau oval, sakit, tepi erythema, dan batasnya tidak jelas. Untuk SAR minor itu terdiri dari ulcernya single atau multiple, bulat atau oval, diameternya kurang dari 10, berlangsung 10-14 hari, sembuh tanpa meninggalkan jaringan sikantrik. Gambaran klinis SAR mayor berupa ulcer single, bulat atau oval, berdiameter lebih dari 10 mili, berlangsung selama 4 hingga 6 minggu, sembuh dengan meninggalkan jaringan sikatrik. Kemudian, untuk gambaran klinis SAR hepatiform berupa ulcer multiple, lebih dari 10 resi, berbentuk bulat atau oval, berdiameter 0,5 hingga 1 mili, berlangsung selama 7 hingga 30 hari, sembuh tanpa meninggalkan jaringan sikatrik. Kemudian, untuk diagnosis dari SAR, itu didapatkan dari yang pertama, pemeriksaan subjektif berupa anamnesis, yang kedua, pemeriksaan objektif berupa pemeriksaan klinis, yang ketiga, pemeriksaan lab seperti biopsi, serologi, jika ada pola ulcer SAR yang tidak biasa. Dan untuk diagnosis bandingnya, ada lesi akut primer seperti stomatitis oleh karena infeksi virus, dan ada lesi ulcer atau multiple kronis seperti pemphigus atau pemphigoid. Penata laksanaan SAR yang pertama secara non-farmakologis menghilangkan faktor predisposisi SAR, meningkatkan OH dengan rajin menggosok gigi, pemakaian dental floss, dan lain sebagainya. Kemudian mengkonsumsi makanan yang bergizi dan seimbang. Secara farmakologis untuk SAR minor tanpa terapi karena self-limiting disease, hanya diberi obat kumur klorheksidin glukonat 0,2% atau benzidamin. Jika terjadi penyembuhan sebagian, diberikan kortikosteroid topikal, misalnya triamnisolon acetonide 0,1% in aura base atau clobetasol. Untuk SAR mayor diberi kortikosteroid topikal, misalnya triamnisolon acetonide 0,1% in aura base atau clobetasol ditambah antifungal profilaksis dengan obat kumur klorheksidin glukonat 0,2%. Jika terjadi penyembuhan sebagian, diberikan kortikosteroid sistemik, misalnya prednisolon atau prednison, dan dosis diturunkan secara bertahap. Untuk SAR herpetiform diberikan obat kumur tetrasiklin, yakni tetrasiklin 250 mg yang dilarutkan dalam 200 cc air. Jika terjadi penyembuhan sebagian, diberikan kortikosteroid sistemik, misalnya metilprednisolon atau prednison, dan dosis diturunkan secara bertahap. Berikut diagnostik flowcharts dan algoritma terapi ulcer recurrent SAR. Diagnosis SAR didapatkan dari anamnesis, pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan penunjang bila perlu seperti biopsi dan serologi. Dari diagnosis SAR didapatkan DD, lesi akut primer yakni stomatitis oleh karena infeksi virus atau erythema multiformis, dan lesi ulcer multiple kronis yakni pemphigus atau pemphigoid. SAR sendiri dapat dipicu oleh faktor predisposisi seperti defisiensi zat besi, folat, vitamin B12, dan zinc, Behçet syndrome, alergi makanan, kandungan sodium lauryl sulfat pada pasta gigi, penyakit koeliak, infeksi HIV. Jika disertai faktor predisposisi ini, dapat dirawat dan dirujuk ke spesialis terkait. Jika tidak, maka dirawat berdasarkan manifestasi klinisnya.
Yang pertama adalah SAR mayor dengan ulcer single, bentuk bulat atau oval, diameter lebih dari 10 mili, berlangsung selama 4-6 minggu, sembuh dengan meninggalkan jaringan cicatrix. Terapi SAR mayor diberi kortikosteroid topikal yakni triamnisolon acetonate 0,1% dan anti jamur profilaksis dengan chlorhexidine gluconate 0,2%. SAR mayor dapat menjadi respon baik atau sembuh dan jika respon parsial atau penyembuhan sebagian diberikan kortikosteroid sistemik dengan metilprednisolon. Yang kedua adalah SAR hipertifol dengan ulcer multiple, bentuk bulat atau oval, diameter 0,5-1 mili, berlangsung 7-30 hari, sembuh tanpa meninggalkan jaringan cicatrix. Terapi SAR hipertifon diberi obat kumur tetrasiklin dengan tetrasiklin 250 mg dilarutkan dalam 200 cc air. SAR hipertifon dapat menjadi respon baik atau sembuh dan jika respon parsial atau penyembuhan sebagian diberikan kortikosteroid sistemik dengan metilprednisolon. Yang ketiga adalah SAR minor. SAR minor dengan ulcer single atau multiple, bentuk bulat atau oval, diameter kurang dari 10 mili, berlangsung 10-14 hari, sembuh tanpa meninggalkan jaringan cicatrix. SAR minor tanpa diterapi bisa sembuh sendiri karena self-limiting disease. Biasanya hanya diberikan obat kumur chlorhexidine gluconate 0,2% atau obat kumur benzidamin. SAR minor dapat menjadi respon baik atau sembuh dan jika respon parsial atau penyembuhan sebagian diberikan kortikosteroid topikal dengan triamnisolon acetonate 0,1%. Selanjutnya kita bahas tentang pemphigus vulgaris, di mana definisinya merupakan penyakit mukokutan autoimun yang ditandai oleh pelupuhan intraepitel oleh karena kerusakan atau hilangnya adesi keratinosit antar sel, sehingga menghasilkan pemisahan sel epitel atau akantholisis pada kulit dan membran mukosa. Ulcer superficial yang meluas setelah lepuhan pecah menjadi menyakitkan, kehilangan cairan dan ketidakseimbangan elektrolit. Etiopatogenesis dari pemphigus vulgaris disebabkan oleh antibodi yang menyerang desmoglein 1 dan desmoglein 3. Apabila yang diserang hanya desmoglein 3, dominan pada lesi mukosa. Pada pemphigus vulgaris terjadi pembentukan autoantibodi T-cell dependent, Th1 dan Th2 yang autoreaktif. Antibodi anti-desmoglein menyebabkan pembentukan gula yang secara histologi menyerupai pemphigus vulgaris. Pemphigus vulgaris ini dapat muncul bersamaan dengan penyakit autoimun lain seperti myasthenia gravis dan SLE. Pemphigus vulgaris awalnya terjadi pada mukosa mulut, lalu timbul di mukosa kulit yang dapat muncul 5 bulan sampai 1 tahun seterusnya. Tanda klinis dapat berupa erosi pada lapisan mukosa mulut dan bula di kulit. Dasar mukosa dapat berupa kulit normal atau eritema. Bula berdinding tipis dan mudah pecah. Awalnya dapat berisi cairan jernih, tetapi jika bertambah berat dapat berisi cairan darah. Bula yang pecah akan membentuk erosi, kemudian krusta. Krusta ini sulit sembuh. Jika sembuh, akan membentuk lesi hiperpigmentasi tanpa skar karena lapisan dermisnya tidak terlibat. Lesi ini tidak gatal ya, tetapi sakit. Lesi pada mulut dapat berlanjut hingga ke tenggorokan dan menimbulkan suara serak dan sulit menelan. Diagnosis dari pemphigus vulgaris didapatkan dari pemeriksaan subjektif atau anamnesis, pemeriksaan objektif atau klinis, dan pemeriksaan penunjang. Di mana pemeriksaan penunjang ini dapat dilakukan biopsi untuk menunjukkan adanya akantholisis, kemudian direct immunofluorescensi untuk menunjukkan IgG dan C3 yang mengikat perlekatan antar sel epitel, lalu indirect immunofluorescensi untuk melihat aktivitas penyakit dengan menggunakan ELISA, atau juga dapat dilakukan pemeriksaan serologi untuk mengetahui antibodi terhadap zat antar sel epitel, yaitu desmoglein 3. Diagnosis banding dari pemphigus vulgaris yang pertama ada SAR atau stomatitis after recurrent. Lesi SAR bisa parah tetapi dapat sembuh dari kambuh atau recurrent. Pada pemphigus, lesi yang meluas ke perifer dapat terjadi selama beberapa minggu hingga bulan. Lesi pemphigus vulgaris ini dangkal dan tidak teratur, serta epitelium pada perifer sering terlepas setelah terkena sengatan matahari yang parah. Sedangkan SAR bulat dan simetris. Lalu penyakit selanjutnya ada MMP atau pemphigoid membran mukosa, di mana pemphigus vulgaris ini harus dibiopsi untuk membedakan dari penyakit lepuh subepitel seperti MMP ini. Sedangkan pada pemphigus vulgaris terjadi di intraepitelial. Terapi untuk pemphigus vulgaris manifestasi oral yaitu kortikosteroid topikal dan penambahan antifungal profilaksis. Jika masih terjadi rekarensi, maka diberikan obat kumur kortikosteroid dan obat kumur tetrasiklin. Jika responnya baik, maka berikan dosis maintenance. Sedangkan untuk penata laksanaan pemphigus vulgaris yang bermanifestasi di mukokutan, diberikan kortikosteroid sistemik, digunakan di awal untuk mengendalikan penyakit, kemudian dosisnya diturunkan secara bertahap, atau dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam untuk penambahan terapi adjuvan untuk mengurangi dosis steroid dan potensi komplikasinya. Pertimbangkan pemilihan obat terhadap resiko imunosupresi jangka panjang. Setelah itu diberikan terapi dosis maintenance setelah respon yang diberikan baik.
Diagnostik flowchart dan algoritma dari terapi ulcer kronis pemphigus vulgaris. Untuk mendapatkan diagnosis pemphigus vulgaris, kita lakukan anamnesis, pemeriksaan objektif, pemeriksaan penunjang seperti biopsi, direct immunofluorescence, indirect immunofluorescence atau ELISA, dan pemeriksaan dermatologis. Adapun diferensial diagnosis dari pemphigus vulgaris yaitu SAR, yaitu stomatitis aphthous recurrent, atau MMP, yaitu pemphigoid membran mukosa. Manifestasi klinis dari pemphigus vulgaris ada manifestasi oral. Lokasinya dapat di palatum, gingiva, lidah, atau mukosa bukal. Bentuk lesinya dapat berupa erosi, eritema, bulat, dan dapat berlanjut hingga ke tenggorokan sehingga suara menjadi serak dan sulit untuk menelan. Ada juga manifestasi di mukokutan. Lokasinya ada di mukosa kulit, bentuknya bula, berdinding tipis, dan mudah pecah. Awalnya dia berisi cairan jernih, kemudian mukoprulen atau darah. Ini kalau sky sign-nya positif, dia awalnya dari bula, pecah, kemudian erosi, lalu menjadi krusta, dan menjadi lesi hiperpigmentasi tanpa skar. Untuk terapi dari manifestasi oral, diberikan kortikosteroid topikal berupa triamcinolone acetonoid 0,1% dan anti-jamur profilaksis berupa obat kumur chlorhexidine gluconate. Bisa ditambah topikal berupa obat kumur Aloclair. Jika respon yang ditemukan baik atau sembuh, maka diberikan dosis maintenance. Apabila respon yang ditemukan yaitu respon parsial, maka diberikan obat kumur kortikosteroid berupa dexamethasone dan obat kumur tetracycline sampai responnya baik dan sembuh dan diberikan dosis maintenance. Apabila yang ditemukan adalah respon parsial oleh karena adanya penyakit progresif, maka diberikan kortikosteroid sistemik yaitu dexamethasone. Jika responnya baik, maka sudah selesai. Apabila responnya parsial, maka dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam untuk diberikan terapi adjuvan. Jika responnya baik atau sembuh, maka diberi dosis maintenance. Jika responnya parsial berupa lesi minor, maka dirujuk ke dokter spesialis kulit kelamin atau dermatologis. Jika responnya berupa lesi severe atau berat, maka dirujuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau internis. Nah, jadi itulah penjelasan tentang ulcer recurrent dan ulcer kronisnya ya guys. Semoga bermanfaat dan tetap jangan lupa untuk like, komen, serta share video ini agar teman-teman kalian ikut belajar online bersama kami. See you, bye-bye!